Indonesia, sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam, keberagaman budaya, dan semangat juang rakyatnya. Sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang terus bangkit dari berbagai keterpurukan. Namun di balik citra positif ini, sebuah kenyataan pahit mulai mencuat ke permukaan. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, baru saja merilis laporan yang mengguncang dunia, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Bahkan, nama mantan Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar presiden terkorup di tahun 2024. Nama Jokowi, yang selama 2 periode kepemimpinannya dikenal sebagai simbol kesederhanaan dan harapan rakyat, kini menjadi pusat perhatian internasional. Tuduhan ini tidak hanya memukul citra pribadinya, tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang pemimpin yang dikenal dengan gaya hidup sederhana dan pro-rakyat bisa terseret dalam skandal sebesar ini? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar pemerintahan Indonesia selama era Jokowi? Menurut laporan OCCRP, berbagai proyek besar di era Jokowi menjadi sorotan utama. Proyek seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jalan Tol Trans Sumatera, hingga pengadaan alat pertahanan nasional disebut-sebut sebagai ladang subur praktik korupsi. Tidak hanya itu, skema manipulasi tender, markup anggaran, dan aliran dana yang tidak transparan menjadi pola yang berulang. Anggaran triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, kini dipertanyakan penggunaannya. Infrastruktur yang digembar-gemborkan sebagai simbol kemajuan justru memunculkan dugaan bahwa proyek-proyek tersebut lebih banyak menguntungkan segelintir pihak ketimbang membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani mengusut nama besar seperti Jokowi? Sebagai lembaga anti rasuah yang diharapkan menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, KPK kini berada di persimpangan jalan. Mereka memiliki mandat untuk mengusut semua bentuk korupsi tanpa pandang bulu. Namun ketika nama besar seperti mantan presiden ikut terseret, publik mulai meragukan independensi KPK. Dalam sejarahnya, KPK pernah menghadapi tekanan politik yang luar biasa. Beberapa kasus besar berhasil mereka ungkap, tetapi tidak sedikit pula yang mandek di tengah jalan karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu. Kini, dengan mencuatnya laporan OCCRP, pertanyaan yang menggantung di benak rakyat adalah, apakah KPK cukup berani untuk menyelidiki dugaan ini, atau justru memilih diam untuk menghindari konflik yang lebih besar? Hingga saat ini, Jokowi sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan OCCRP ini. Diamnya mantan presiden ini justru semakin menambah spekulasi. Sebagian pihak menganggap mungkin ia tengah mempersiapkan langkah hukum atau pembelaan. Namun, sebagian lainnya melihat ini sebagai bentuk penghindaran dari tekanan publik. Apapun alasannya, rakyat kini menanti dengan penuh rasa penasaran dan kekecewaan. Laporan OCCRP ini menjadi ujian besar, tidak hanya bagi kredibilitas Jokowi, tetapi juga bagi sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua, ataukah ada pihak yang kebal terhadapnya? Korupsi adalah ancaman terbesar bagi masa depan bangsa. Ia itu tidak hanya merusak ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan institusi penegak hukum. Indonesia, negeri yang seharusnya menjadi teladan di mata dunia, kini menghadapi tantangan yang sangat berat. Rakyat menanti kejelasan. Mereka ingin tahu, apakah kebenaran akan ditegakkan, atau justru keadilan hanya menjadi slogan kosong. KPK sebagai lembaga anti rasuah memiliki tanggung jawab besar di sini. Apakah mereka berani untuk melawan arus dan membuktikan bahwa tidak ada satupun pihak yang berada di atas hukum? Masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Jika laporan OCCRP benar, maka ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk introspeksi dan membangun kembali sistem yang lebih bersih dan transparan. Namun, jika laporan ini keliru, maka penting bagi Jokowi dan pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi dan membersihkan nama baik bangsa. Sampai kapan kita membiarkan praktik-praktik korupsi terus menggerogoti negeri ini? Dan yang lebih penting, siapa yang berani memutus rantai korupsi sistemik ini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, rakyat tidak akan tinggal diam. Suara mereka, harapan mereka adalah fondasi yang akan menentukan masa depan Indonesia.